Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Presidenan pada Kamis kemarin. Pemanggilannya untuk membahas kerja Satgas Percepatan Transisi Energi sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan listrik jangka panjang di tengah konflik geopolitik yang terus memanas. Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang selama ini menggunakan bahan bakar solar. Dan selanjutnya, PLTD akan diganti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Program ini akan diterapkan bertahap di berbagai wilayah tanah air, khususnya pada pembangkit listrik yang masih bergantung pada bahan bakar solar. Bahlil menambahkan PLTD tidak akan langsung dihentikan seketika, namun secara paralel menunggu penyelesaian dari pembangunan PLTS ini. Saya melaporkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin pasca hari raya ini sudah bisa action. Dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel. PLTU yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS. Dan juga adalah geothermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Di mana aja Pak? Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar. Karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada di dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti energi baru terbarukan. Ya. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional dan sejumlah menteri pada hari Rabu di Wisma Danantara. Pertemuan ini membahas perkembangan ekonomi global dan juga dampaknya bagi Indonesia. Dalam pertemuan ini, pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak, BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan terkini harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap bisa dikendalikan. Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat swasembada energi serta memperkuat digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pemirsa menjamin tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga Idul Fitri 2026 meski harga minyak mentah dunia mengalami fluktuasi tajam akibat ketegangan politik di Timur Tengah. Pemerintah menegaskan ketersediaan BBM nasional saat ini dalam kondisi yang sangat aman. Pemerintah menjamin tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga Idul Fitri 2026. Meskipun harga minyak mentah dunia mengalami fluktuasi tajam akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah, ketahanan APBN dinilai masih cukup kuat untuk menyerap beban kenaikan harga global. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi diambil setelah koordinasi antara Kementerian SDM dengan Kementerian Keuangan. Hal ini sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan hari raya. Bahlil pun menegaskan ketersediaan BBM nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga untuk minyak subsidi ya. Dampak dari harga minyak global yang fluktuatif ini apa kepada Indonesia? Ya kalau terus terjadi pasti dampaknya adalah di anggaran. Pemerintah akan menambah anggaran untuk subsidi. Itu pasti dampaknya ke sana. Tapi kita sedang memitigasi bahwa kita harus juga mencari sumber-sumber energi lain selain daripada energi fosil, termasuk energi nabati. Ya. Infonya tadi Pertamina melakukan efisiensi ya Pak gara-gara ini. Terjadi panik buying di sejumlah daerah Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panik buying karena memang stok BBM kita cukup. Jadi yang dimaksud dengan 21 hari sampai dengan 25 hari itu adalah storage kita. Tetapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita kan jalan terus. Dan impor kita kan nggak ada masalah. Apalagi di Timur Tengah itu kita cuma mengimpor crude-nya, minyak mentahnya.
Sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru mengubah postur anggaran hanya karena fluktuasi harga harian. Apalagi APBN didesain untuk jangka panjang dengan asumsi harga minyak rata-rata sebesar $70 Amerika Serikat. Purbaya pun menekankan pentingnya sikap hati-hati dalam mengelola fiskal. Pemerintah enggan bereaksi reaktif terhadap gerakan pasar yang memiliki rentang waktu pendek dan baru akan mengambil tindakan jika tren kenaikan harga sudah terkonfirmasi stabil. Kita masih aman, masih kuat. Kan ini kan baru berapa hari kan naiknya, baru berapa hari. Kita kan aslinya kan setahun penuh, rata-rata setahun 70 asumsi kita. Ini kan baru berapa hari aja, jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Jadi kita masih bisa absorb. Pemerintah harus bergerak, Pak. Ya, pihak yang minta pemerintah harus bergerak. Siapa yang bilang? Sebulan itu terlalu lama, Pak. Kemarin masih belajar sebulan. Kalau turun gimana? Kalau turun Kan dia nggak ke market. Siapa yang bilang? Emang dia analis pasar yang betulan. Kalau Anda analis minyak, itu bisa naik, bisa turun cepat loh. Jadi kita lihat pastikan, betul nggak naik, betul nggak turun. Begitu berapa hari berapa minggu naik, ya udah kita bisa antisipasi naik terus. Ini kan nggak naik, tiba-tiba turun lagi. Nanti kalau kita itu tahu harga minyak turun, kita rubah lagi, repot kan. Jadi menetapkan respon APBN itu lebih hati-hati dibanding dengan merespon gerakan saham. Dinamika Timur Tengah memicu fluktuasi harga minyak mentah dunia. Harga sempat menembus di atas $100 Amerika Serikat per barel, meski kemudian melandai ke kisaran $80 hingga $90 Amerika Serikat per barel. Di tengah ketegangan tersebut, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi pembelian berlebih atau panic buying.